Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke mata kuliah evaluasi pembelajaran yang diampuh oleh dosen Bapak Yusrianto Soleh, MPD. Di sini kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang, yakni saya sendiri Ahmad Jamaluddin, Hozaimah, Muhammad Bahauddin, dan Abdul Rois akan mempresentasikan materi yang telah diberikan oleh Bapak Yusrianto Soleh tersebut, yakni pengembangan instrumen evaluasi jenis non-tes. Kita langsung saja ke materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pada slide pertama, pengertian evaluasi jenis non-tes. Apa sih evaluasi jenis non-tes? Evaluasi jenis non-tes sebagai alat penilaian teknik evaluasi non-tes. Teknik evaluasi non-tes berarti melakukan penilaian dengan tidak menggunakan tes. Maksudnya penilaian dengan tidak menggunakan tes itu penilaiannya melalui sikap, tingkah laku, minat bakat. Slide selanjutnya yaitu jenis penggolongan non-tes. Ada berapa sih jenis penggolongan non-tes? Jenis penggolongan non-tes itu sendiri ada 11. Yang pertama yaitu observasi. Observasi merupakan suatu proses yang alami, bahkan yang kita sering melakukannya, baik itu sadar maupun tidak sadar. Observasi itu sendiri dapat ditempuh melalui 3 cara. Yang pertama itu observasi langsung. Apa sih maksudnya observasi langsung? Observasi langsung itu observasi yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang diteliti. Kalau yang kedua yaitu observasi tidak langsung. Observasi tidak langsung itu observasi yang dilakukan melalui perantara, baik teknik, alat ataupun alat tertentu. Yang ketiga observasi partisipasi, yaitu observasi yang dilakukan dengan cara ikut andil, bagian atau melibatkan diri dalam situasi objek yang diteliti. Dan selanjutnya yaitu wawancara. Wawancara jenis non-tes yang dilakukan melalui percakapan, tanya jawab, baik langsung maupun tidak langsung. Tujuan wawancara itu sendiri yaitu untuk memperoleh informasi secara langsung guna menjelaskan suatu hal atau situasi dan kondisi tertentu, dan untuk melengkapi suatu penyelidikan ilmiah. Yang terakhir untuk memperoleh data agar dapat mempengaruhi situasi atau orang tertentu. Yang ketiga yaitu skala sikap. Skala sikap merupakan tingkah laku untuk berbuat sesuatu dengan cara, metode, teknik, dan pola tertentu terhadap dunia sekitarnya. Selanjutnya yaitu daftar cek. Di sini daftar cek adalah yang berisi tentang objek atau peserta didik dalam pengecekan sebagai aspek-aspek yang akan diamati. Selanjutnya adalah skala penilaian. Skala penilaian di sini yaitu objek yang dinilai yaitu berskala, yaitu baik A, A-, atau B+ atau B. Bisa juga dari angka 86 sampai 100 atau 70 sampai 80. Di situ ada tingkatan-tingkatan masing terhadap objek tersebut. Itu untuk skala penilaian. Dan selanjutnya yaitu ada angket. Angket di sini adalah sejumlah pertanyaan yang tertulis untuk bisa mengetahui objek tersebut, yaitu bisa mengetahui informasi maupun data. Dan bisa juga angket di sini
bisa juga disebut wawancara yang tertulis. Kenapa demikian? Karena bisa mengetahui koreksi atau bisa mengetahui informasi data objek tersebut atau sasaran yang akan ditanyakan supaya bisa mengetahuinya. Dan selanjutnya yaitu studi khusus. Di sini studi khusus adalah suatu bentuk penelitian yang tujuannya untuk mengetahui objek tersebut yang lebih mendalam atau lebih intensif. Di sini supaya penelitian tersebut lebih berkembang dan lebih berkelanjutan untuk mengetahui suatu objek atau peserta didik. Baik, saya akan melanjutkan dari teman saya. Catatan insidental adalah catatan singkat tentang peristiwa sepintas yang dialami peserta didik secara perseorangan, seperti peristiwa yang dialami seperti mental kurang dan sifat malu yang mungkin dirasakan oleh siswa itu. Langsung yang materi adalah suatu prosedur untuk merangkum penyusunan dan sampai batas tertentu. Kita itu harus menyusun peserta didik agar lebih baik untuk kedepannya. Seperti itu. Lanjut, inventory kepribadian hampir serupa dengan tes kepribadian. Bedanya pada inventory, jawaban peserta didik adalah benar selama dia menyatakan sesungguhnya. Kita itu contohnya kita itu harus menganggap benar asalkan peserta didik itu bentuk benar gitu, harus mengiyakan. Seperti itu. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.